Alfa, sebuah kata yang sering disalahpahami banyak orang. Buat sebagian, alfa itu berarti keras, dominan, dan tidak peduli perasaan orang lain. Padahal inti dari menjadi alfa sejati bukanlah tentang menaklukkan orang lain, tapi tentang menguasai diri sendiri. Dalam dunia hewan, alfa adalah pemimpin kawanan. Dialah yang menjaga wilayahnya, menundukkan pejantan lain, dan menjadi sosok yang paling dihormati. Tapi ada satu hal penting yang sering dilewatkan. Alfa tidak selalu berperang. Dia hanya siap untuk berperang, dan itulah perbedaan antara kekuatan sejati dan agresi kosong. Kekuatan sejati datang dari ketenangan batin, karena siapapun bisa terlihat berani saat tidak ada ancaman, tapi hanya sedikit yang tetap tenang saat berada di tengah kekacauan. Di dunia manusia, aturan masih sama, hanya bentuknya yang berubah. Kita nggak lagi bertarung dengan gigi dan cakar, tapi dengan karakter dan mentalitas. Kalau lo hidup sebagai beta atau omega, lo pasti pernah merasakan gimana rasanya disalip, digeser, atau bahkan diambil alih. Entah dalam pekerjaan, dalam lingkaran sosial, atau dalam hubungan. Seseorang dengan energi lebih kuat datang, dan tiba-tiba semua perhatian berpindah padanya. Kebanyakan orang memilih menolak realitas ini. Mereka bilang dunia harus adil. Tapi hidup nggak bekerja seperti itu. Hidup selalu berpihak pada mereka yang berani mengambil tanggung jawab, yang bisa memimpin dirinya sendiri saat orang lain masih menunggu petunjuk. Karena menjadi alfa bukan soal menang dari orang lain, tapi tentang menang dari versi lama diri lo sendiri. Lihat baik-baik di sekitar lo. Selalu ada satu orang yang menonjol di tiap kelompok. Bukan karena dia paling keras bicara, tapi karena auranya terasa berbeda. Saat dia masuk ruangan, orang langsung memperhatikan. Dia nggak perlu berusaha mencuri perhatian, karena kehadirannya aja sudah cukup untuk membuat orang lain memperhatikan. Itulah yang disebut energi maskulin sejati, ketenangan yang memancarkan kekuatan, bukan kebisingan yang menyembunyikan ketakutan. Dalam pertemanan, alfa bukan yang paling populer, tapi yang paling konsisten. Dia adalah orang yang tetap hadir walau semua sibuk dengan egonya sendiri. Dia mendengarkan, tapi juga tahu kapan harus bicara. Dia memahami, tapi tidak selalu menyetujui, karena alfa tahu bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang disukai semua orang, tapi orang yang dihormati bahkan oleh mereka yang tidak menyukainya. Di dunia pekerjaan, alfa bisa jadi manajer, tapi nggak selalu. Kadang dia cuma orang yang diam-diam mengerjakan hal besar tanpa butuh sorotan. Dia nggak cuma bicara tentang target, tapi membuktikannya dengan hasil. Sementara beta dan omega sibuk membandingkan diri, alfa sibuk membangun diri. Karena dia tahu, perbandingan adalah jebakan yang halus. Semakin lo fokus pada orang lain, semakin lo kehilangan arah dalam hidup lo sendiri. Alfa sadar bahwa setiap detik adalah investasi. Kalau dia harus gagal, dia gagal dengan kepala tegak karena dia tahu itu bagian dari proses. Dan kalau dia sukses, dia nggak sombong karena dia tahu kemenangan sejati adalah penguasaan diri. Sekarang kita bicara soal perempuan. Banyak pria hidup dalam kebingungan karena nggak ngerti kenapa cewek tertarik sama satu cowok tapi bukan sama dirinya. Mereka berpikir daya tarik itu cuma soal fisik, uang, atau status. Padahal semua itu cuma bonus. Yang sebenarnya dicari cewek bukanlah wajah tampan atau dompet tebal, tapi stabilitas emosi dan rasa aman. Perempuan pada dasarnya peka terhadap getaran emosional. Mereka bisa membaca bahasa tubuh, nada suara, bahkan cara lo menatap tanpa sadar. Dari situ, mereka tahu apakah lo punya kendali atas diri atau lo hanya pura-pura percaya diri untuk menutupi rasa takut. Makanya lo sering lihat cowok biasa aja bisa jalan sama cewek cantik banget. Karena dia punya energi kepemimpinan. Cewek ngerasa aman di dekat dia. Dia nggak harus ngomong banyak, nggak harus berlagak macho, tapi sikapnya konsisten dan itulah yang memikat. Cowok yang terlalu butuh perhatian cewek justru kehilangan daya tariknya.
Karena semakin lo mengejar validasi, semakin lo menunjukkan bahwa lo tidak punya kendali. Alfa nggak butuh diyakinkan karena dia tahu nilainya, tanpa harus ditahu. Dia menghargai perempuan, tapi dia juga menghargai dirinya sedikit lebih tinggi. Dia bisa mencintai dengan tulus tanpa kehilangan jati diri. Dia lembut, tapi tetap kuat. Dia tidak menunduk untuk dicintai, tapi juga tidak meninggi untuk dihormati. Dia berdiri sejajar, penuh kesadaran dan keyakinan. Dan inilah bagian paling menarik. Cewek akan selalu muji lo. Bukan karena mereka ingin menjatuhkan lo, tapi karena mereka ingin tahu apakah lo bisa diandalkan ketika dunia mulai goyah. Kadang mereka akan berubah dingin tiba-tiba. Kadang mereka akan menggoda lo dengan kata-kata tajam atau pura-pura nggak peduli, semata-mata untuk melihat bagaimana lo bereaksi. Dan kalau lo goyah, kalau lo mulai membenarkan diri, panik, atau kehilangan ketenangan, mereka tahu lo cuma berperan jadi kuat, bukan benar-benar kuat. Alfa sejati tetap tenang. Dia nggak bereaksi berlebihan. Dia tahu bahwa keheningan kadang jauh lebih kuat dari 1000 pembelaan. Dia tidak terpancing karena dia mengerti setiap ujian emosi adalah cermin dari kekuatan batin. Ketenangan itulah yang membuat cewek ngerasa aman, dan aman adalah dasar dari rasa tertarik. Tapi ada kesalahan besar yang sering dilakukan pria saat mencoba jadi alfa. Mereka salah paham, mengira alfa itu berarti bad boy. Padahal, bad boy cuma ilusi dari orang yang kehilangan kendali, lalu menyebut pemberontakan sebagai kekuatan. Bad boy alfa adalah sosok yang keras kepala, egois, dan manipulatif. Dia terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Dia berkuasa karena orang lain takut, bukan karena mereka menghormati. Dan ketika rasa takut itu hilang, kekuatannya ikut lenyap. Sementara, good guy alpha punya energi yang jauh lebih dalam. Dia berani, tapi penuh kasih. Dia tegas, tapi tetap berempati. Dia bukan orang yang mau menang sendiri, tapi orang yang mampu memimpin dirinya sendiri lebih dulu. Dia nggak berusaha mengendalikan orang lain, karena dia tahu kendali sejati adalah menguasai pikiran dan emosinya sendiri. Dia nggak takut kehilangan, karena dia sadar bahwa yang benar-benar punya kendali tidak pernah takut kehilangan apapun. Banyak pria hidup seumur hidup sebagai beta tanpa sadar. Mereka takut gagal, takut ditolak, takut mengambil resiko. Dan akhirnya, mereka bertahan dalam hidup yang kecil. Cukup aman, tapi juga hampa. Tapi lo nggak dilahirkan untuk cuma bertahan. Lo dilahirkan untuk tumbuh, untuk berani menghadapi ketakutan lo, dan untuk berdiri di tengah dunia ini dengan kepala tegak. Setiap kali lo menahan amarah ketika dihina, setiap kali lo memilih diam saat bisa balas dendam, setiap kali lo tetap tenang ketika orang lain menekan lo, disitulah jiwa alfa lo sedang tumbuh. Menjadi alfa sejati adalah perjalanan spiritual juga, bukan cuma sosial. Karena lo harus menghadapi bagian terdalam dari diri lo. Rasa takut, rasa tidak cukup, rasa ingin diterima, dan lo harus belajar berdamai dengan semuanya. Pada akhirnya, dunia ini memang berpihak pada mereka yang berani memimpin, yang gak menunggu dunia jadi adil, tapi menciptakan jalannya sendiri, yang gak sibuk membuktikan diri ke orang lain, tapi fokus membuktikan ke dirinya sendiri. Alfa sejati tahu bahwa hidup ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang tetap tenang ketika segalanya berubah. Dan kalau lo bisa sampai di titik itu, lo nggak cuma jadi alfa di mata orang lain, tapi juga jadi pemimpin atas dirimu sendiri. Itulah kekuatan yang nggak bisa diambil siapapun dari lo. Bukan kekuatan fisik, bukan harta, bukan status, tapi kekuatan untuk tetap berdiri tegak bahkan ketika semuanya hancur. Itulah kekuatan alfa sejati. Tenang dalam badai, kuat dalam diam, dan selalu tahu dia nggak butuh jadi siapa-siapa karena dia sudah cukup jadi dirinya sendiri.